Terima kasih Pak Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan yang kita banggakan, guru kita Ustadz Syam, Ustadz Ujang Supriyadi, Ustadz Budi Wibowo, dan beserta Ustadz dan Ustazah yang hadir dalam pengajian malam hari ini, dan yang kita hormati Ketua dan Pengurus PMI, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, serta rekan-rekan pengajian Berkah Mulia Indonesia. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sampai hari ini insya Allah diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti kajian rutin tematik yang diselenggarakan oleh Majelis Berkah Mulia Indonesia secara online. Dan tentunya tak lupa salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam wasallam. beserta keluarga dan para sahabatnya, dan di mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat pula. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada pengajian malam hari ini kami yang bertugas adalah dari grup Umar bin Khattab, dan juga beberapa hari yang lalu Pak Ustadz Budi menyampaikan bahwa Ibunda, ya kalau tidak salah Ibunda dari Pak Alfiandra, cuman beliau belum hadir. Ibunda Pak Alfiandra waktu itu operasi gitu ya, operasi eh, tulang panggulnya kalau nggak salah, dan mudah-mudahan operasinya sudah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan dalam recovery ini Ibunda Pak Alfiandra, kita mohon doanya semoga Ibunda Pak Alfiandra lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, pada tanggal 25 Mei 2025 atau tanggal 28 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan oleh pembawa acara, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-A'la, yang akan dibacakan oleh Bapak Guru Priyono dan terjemahan oleh Bapak NAC Porwanto. Selanjutnya adalah sambutan dari pengurus BMI, dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Ustadz Budi Wibowo, dan acara inti pada pengajian malam hari ini adalah pemaparan materi kajian oleh guru kita Ustadz Ujang Supriyadi dengan tema nutrisi hati sampai jam 21.15. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dengan 21.30, dan ditutup pada pukul 21.30. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikian tadi susunan acara pada pengajian Berkah Mulia Indonesia ini. Marilah kita bersama-sama buka pengajian malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya menginjak acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Guru Priyono, dan nanti akan dilanjutkan dengan terjemahan oleh Bapak NAC Purwanto. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sri Tarjono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Dan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijajikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Kemudian dia akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Tetapi kamu orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru dan Pak N.A.C. Purwanto. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-A'la. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal bagi beliau yang membacakan dan tentunya juga untuk kita yang mendengarkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan atau prakata dari pengurus BMI. Dalam hal ini diwakili oleh guru kita, Ustadz Budi Wibowo. Kami persilahkan, Pak Ustadz Budi. Terima kasih Pak Sri Sardono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Yang saya hormati Ustadz Ujang Supriyati, kemudian Kepala Sekolah BMI Ustadz Syam, dan asatidzah yang lain yang hadir, dan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, para keluarga besar BMI. Sekali lagi, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah bahwa kita diberikan kesempatan untuk ikut ngaji, ikut menuntut ilmu di malam hari ini. Eh, Menuntut ilmu ini adalah bagian dari usaha kita untuk memperbaiki diri, ya. Dan salah satu tandanya bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuk kita, yaitu eh, membuat kita lebih paham terhadap agama. Seperti hadis Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuknya kebaikan, yufaqihu fiddin. Eh, dia dia Allah berikan kefahaman, ya, fakih terhadap agama. Jadi hari ini kita dalam rangka itu. Setiap akhir pekan kita belajar agama, ya. Eh, Sesuatu yang sekarang eh, jauh lebih mudah untuk dilakukan sebenarnya, karena kalau zaman dulu ya, orang itu menempuh perjalanan yang jauh, ya, untuk menemui gurunya dan belajar kepada guru. Hari ini kita tidak perlu melangkah kemana-mana, ya, ada di kamar kita atau di ruang kerja kita, di ruang keluarga kita, gitu ya. Eh, Tinggal buka handphone, apa buka tablet, buka laptop, terus kita sudah ada yang mengajar. Nah, untuk itulah kami mengajak pada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kesempatan ini itu tidak dilewatkan begitu saja, ya. Eh, dan ini disebarkan juga kepada yang lainnya. Ini salah satu usahanya yang kemarin dilakukan oleh BMI, membuat channel, ya, yang bisa diakses secara umum, gitu. Siapa yang mau bisa hadir di pengajian ini. Bapak-bapak, Bapak dan Ibu-ibu, pengajian BMI ini sudah berlangsung beberapa tahun, ya, dan alhamdulillah ada banyak yang masih konsisten untuk mengikutinya. Baik untuk belajar membaca Quran, ya, jadi tahap awal untuk mengetahui firman Allah seperti apa dari dengan bahasa aslinya. Ya, jadi kita belajar membaca Quran, jadi kita tahu, oh, ini surat dari, gampangnya surat dari pencipta kita kepada kita, manual manual booknya kita bisa membaca. Dan itu salah satu pengajian yang jenis pengajian yang berat, Bapak. Jadi yang bertahan lama itu luar biasa, ya, itu rahmat Allah benar-benar. Karena biasanya yang rame itu ngaji yang cuman mendengarkan. Nah, kalau ngaji tahsin, ya, itu dipraktekkan. Sehingga nanti eh, kalau lulus itu judulnya bukan sertifikat mengikuti pelatihan atau apa, gitu ya. Tetapi nanti bunyinya seperti ini. Misalkan eh, yang ngaji ke Ustadz Syam siapa? Misalkan Pak Sri Sardono, ya. Pak Sri Sardono nanti dapat ijazah dari Ustadz Syam, bunyinya begini. Telah mengaji kepadaku, telah membacakan kepadaku, ya, Sri Sardono. Eh, dari Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bunyinya begitu, Mas. Seperti halnya aku membaca kepada guru-guruku, gitu ya. Nanti disebutkan gurunya. Gitu. Jadi eh, ngaji tahsin itu termasuk yang berat karena munculnya seperti itu, ya. Nah, itu jangka waktunya bisa lama. Kalau untuk apa
peserta atau murid-murid yang lidahnya masih fleksibel ya itu mungkin cepat ya. Tapi kalau lidahnya sudah kaku ya, karena ketuaan ya maaf, karena umur ya itu memang agak berat. Tapi apapun yang terjadi Pak ya sampai di finish atau enggak, tetaplah kita berusaha mencatatkan diri kita, yang kita mendaftarkan diri kita di catatan malaikat bahwa kita sedang dalam perjalanan eh, menuntut ilmu. Kita sedang dalam perjalanan untuk mencapai finish itu. Jangan sampai ini berhenti, karena begitu berhenti, eh, nggak ada lagi itu di daftar bahwa kita sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, gitu ya. Eh, Kemudian untuk memahaminya, gitu ya, kita tuh mungkin sebagian besar tidak ngerti bahasa Arab, ya. Dan alhamdulillah ulama-ulama zaman dulu sudah berpikir keras, kemudian mereka yang memahami Al-Quran menuliskannya dalam buku-buku, gitu ya, dalam buku-buku yang lain, ya. Salah satunya kemudian menjadi buku yang eh, ada di background ini, Tazkiyatun Nafs, gitu ya. Nah, dan membaca Tazkiyatun Nafs itu ternyata nggak semuanya kita juga ada kesempatan atau ada kemampuan untuk membaca. Dan itulah salah satu eh, pentingnya kita ngaji kepada guru dan alhamdulillah Ustadz Dr. Ujang Supriyadi, ini kalau sudah dokter sekolahnya udah lama nih Bapak-Bapak, jadi ya sudah lama gitu ya, sudah spesialis gitu ya, berkenan untuk menyampaikan kepada kita, ya menguraikannya sehingga kita lebih paham. Membaca sekarang ternyata juga tantangannya banyak karena ada saingannya yang juga menarik Pak, buat buat kita ya nonton YouTube atau segala macam. Nah, kita sekarang karena kalau nggak bisa membaca, kita balik lagi ke masa kecil, kecil kita dulu tuh. Ya, duduk terus didungengi, kira-kira gitu. Kita seperti mendengar dongeng, tapi ini dongeng yang bermanfaat. Ya, insya Allah dongeng yang bermanfaat. Jadi, mari kita secara konsisten, istiqomah gitu ya, menuntut ilmu, mencatatkan kita di barisan orang-orang yang menuntut ilmu, gitu ya, sampai sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian tidak lupa kami pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta semua yang sudah meluangkan waktunya gitu ya, meluangkan tenaganya segala macam termasuk secara finansial juga dalam menghidupkan pengajian kita bersama ini. Eh, saya rasa ya, ada lagi Bapak-bapak, kita sudah berjalan beberapa tahun gitu ya. Pengurus itu perlu masukan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Ada usul-usul yang kita sudah 3-4 tahun ngaji gitu ya. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang yang menyegarkan, ada refresh gitu ya. Nanti Bapak-bapak Ibu bisa bisa pikirkan, bisa eh, sampaikan hal itu kepada ustadznya masing-masing ya di pengajian-pengajian gitu ya. Nah, kalau di sini nanti terlalu banyak, nanti crowded ya, jadi banyak nanti coba pas ngaji gitu ada kholakoh yang lebih kecil pesertanya, lebih sedikit pesertanya, tolong disampaikan gitu ya, entah kritik atau saran apa gitu disampaikan supaya kita tuh makin lama makin baik ya, BNI makin lama makin baik dan berkembang lebih lebih besar kira-kira gitu. Saya rasa demikian Bapak. Kalau ada yang salah dari saya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Pak Sri Sadono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Budi atas sambutan, nasihatnya. Sekali lagi saya cuplik dari Ustadz, kita harus konsisten gitu ya, atau istiqomah dalam menuntut ilmu untuk memperbaiki diri. Baik, selanjutnya menginjak acara inti kita, yaitu pemaparan materi kajian dengan tema nutrisi hati atau nutrisi yang menghidupkan hati oleh guru kita, Dr. Ujang Supriyadi, LC MSOS. Kami persilahkan Pak Ustadz, waktu Ustadz sampai jam 21.15. Terima kasih, silakan. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah dan terus memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tanpa terasa kita hari ini sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Zulqa'dah. Dan bulan Zulqa'dah ini sebagaimana maklum, sebagaimana kita ketahui adalah salah satu di antara Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, diagungkan Allah, empat, tiga berturut-turut. Ini kita sarang berada di penghujungnya Zulqa'dah. Dan nanti insya Allah di depan kita, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, diberikan kemudahan, kita insya Allah akan menyambut 10 hari pertama khususnya di bulan Muharram. Puncaknya adalah saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan dengan Yaumun Nahar, yaitu penyembelihan di hari ke-10, 11, 12, dan 13. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, selalu sempatkan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita sampaikan, haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan tentu kita semua mudah-mudahan istiqomah. Ini tadi disampaikan ya, karena mau tidak mau memang berlaku sunnatullah. Dan orang kalau istiqomah insya Allah akan mendapatkan banyak fadilah keutamaan. Dan ini memang untuk istiqomah ini butuh perjuangan luar biasa. Dan tentu kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, ya. Yang punya segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha berikhtiar, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai nanti diwafatkan dalam husnul khatimah dan kita mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para ustazah, para pengurus BMI Mulia, ini subhanallah tanpa terasa perjalanan BMI ini sudah 5 tahun ya. Ini tadi makanya mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mengayuh karena memang hidup ini seperti halnya kita menaiki sepeda. Kalau tidak ingin jatuh maka harus terus mengayuh. Kita kalau ingin istiqomah dalam hal apapun jangan berhenti, menemukan kesulitan, menemukan kemudahan, kita terus sampai nafas terakhir kita, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan amanah pada malam hari ini terkait dengan salah satu tema amat sangat penting dalam kajian Tazkiyatun Nafs, yaitu tentang asbabu hayatil qalbi wa aghdhiyatuhun nafi'ah. Sebab-sebab atau hal-hal yang membuat hati kita ini akan senantiasa hidup. Karena ada orang yang hatinya sakit, ada orang yang hatinya hidup, ada orang yang hatinya mati. Nah, kita ingin berharap hati kita hidup. Ya, nutrisinya apa saja? Asupannya apa saja? Sama dengan kalau ada di antara kita, nasallallahu salama umpamanya, berhari-hari nggak makan, berhari-hari nggak minum, nggak ada asupan ke tubuh kita. Ini bisa saja menyebabkan kita bahkan sampai apa? Mati. Tapi yang mati jasadnya. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas, ini terkait dengan hati. Hati ini banyak kaitannya dengan ruh, kualitas spiritualitas kita, dan ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, akan dijelaskan insya Allah dalam pembahasan ini terkait dengan asupan apa saja. Ya, kalau kita makan kan butuh vitamin, protein, mineral, ya kan, lemak dan lain sebagainya. Ini harus lengkap. Makanya ada istilah apa? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini makanan hati, nutrisi hati apa saja? Kata pengarang kitab ini, Syekh Dr. Ahmad Farid, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna ta'at lazimatun li hayatil qalbi wa luzumi ta'ami wa syarabi li hayatil jasad." Ketahuilah sesungguhnya semua jenis ketaatan. Ya. Jadi tadi Bapak Ibu membaca Quran, termasuk ini kita hadir majelis ilmu, ini ketaatan apa bukan? Nah, ini nutrisinya hati. Ya. Ini semua jenis ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang mendatangkan pahala dari Allah,
itu semuanya yang membuat sebab faktor nutrisi hati kita akan senantiasa hidup. Seperti halnya makanan dan minuman yang membuat jasad kita juga apa? Bisa bertahan hidup. Ya. Wa jami'al ma'asi dan kebalikannya semua jenis kemaksiatan yang besar, yang kecil, disengaja, tidak disengaja, bimasabatil at'imatil masmumah. Itu seperti halnya ada asupan makanan, tapi mohon maaf, makanan dan minuman ini masmumah, beracun. Bapak Ibu, kalau kita makan, mengkonsumsi makanan, minuman yang ada racunnya, tubuh kita tambah sehat apa tambah sakit atau bahkan bisa mati? Halo, ini bukan khutbah Jumat ini. Nah, ya. Nah, ini pada di mute ya. Ya. Mute Ustadz. Sini Ustaz, Ustaz pakai Ustadznya mute. di mute juga itu mic-nya. Masya Allah. Ya, nyala lagi ya. Ke mute ini. Karena barusan ada yang lewat ini ya, intermezzo sebentar ya. Jadi ini kita kalau ada mengkonsumsi makanan, tapi makanannya atau minumannya malah mengandung racun, malah berbahaya. Ya, nah, makanya ini perlu makanan dan minuman nutrisi yang tepat untuk hati kita, sebagaimana kita membutuhkan makanan untuk tubuh kita. Kalau kita yang dimakan adalah racun, itu pasti akan membahayakan dan bahkan bisa menghancurkan tubuh kita. Wal abdu dan seorang hamba muhtajun ila ibadati rabbih azza wa jal. Orang hamba yang betul-betul dia menghamba kepada Allah sudah fitrahnya dia butuh ibadah kepada Allah. Ya. Makanya saya sering mengulang-ulang ada ungkapan, kalau tidak menyembah Tuhan pasti dia menyembah hantu. Karena ada Tuhan di antara hantu-hantu. Ya. Nah, kita ini sudah dapat nih petunjuk Tuhan lewat wahyu. Nabi terakhir, Rasul terakhir supaya kita nggak tersesat gitu. Karena naruli manusia itu selalu ingin menyembah, menganggap ada sesuatu yang maha segala-galanya. Nah, hanya ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya, Insya Allah ini kita sudah berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan tadi istiqomah. Fakirun ilaihi fakran zatiyan. Orang akan merasa fakir untuk ibadah. Makanya orang nggak ibadah tuh nggak akan nyaman. Ya, nggak akan bisa tinggal diam. Dia sebetulnya ibadah, tapi mungkin yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang hamba yang dia untuk hidup jasadnya saja, dia akan terus mengenus al-mudawamah ala tanawulil aghdiyatin nafi'ah. Dia supaya badannya bisa bertahan, jasadnya bisa terus hidup, maka dia harus memasukkan nutrisi makanan-makanan yang mengandung manfaat. Bahkan fi awqatin mutaqaribah, nggak bisa umpamanya makannya setahun sekali, ya, makannya 6 bulan sekali, ya kan? Tapi butuh waktu yang awqat mutaqaribah, waktu yang dekat-dekat. Makanya minimal yang umum, ya kan? Kita 3 kali makan, pagi, siang, malam, ya kan? Itu yang bahkan mungkin ada yang 4 kali, ada yang 2 kali, 3 kali. Hanya ini makanya aneh bin ajaib kalau ada manusia yang bertahun-tahun dia nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah membaca Quran, nggak pernah zikir, nggak pernah apalagi nauzubillah sholat 5 waktu, apalagi sholat-sholat yang lainnya umpamanya. Ya, ini pasti dia sebetulnya kering kerontang dan hatinya mati. Hanya kalau matinya hati, kadang-kadang banyak orang yang kurang mengindahkan. Ya, nah, makanya kita akan bahas dalam kitab ini, ya, beberapa nutrisi-nutrisi yang harus kita pastikan terpenuhi kebutuhan nutrisi hati kita sehingga mudah-mudahan hati kita insya Allah adalah qalbun yang hayyun, hati yang senantiasa hidup, hati yang senantiasa mengingat Allah, hati yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita bukan hanya kehidupan jasadiah saja tapi insya Allah perkumpulan pertemuan yang sempurna antara jasadiah dan ruhiyah sehingga insya Allah akan mendatangkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada salah seorang solehin di antara para salafun soleh yang mengatakan, ya ajaban, betapa takjubnya, betapa anehnya, minan nas dari kalangan manusia, ya bekuna ala man mata jasaduhu. Dia menangis kepada orang yang mati jasadnya. Kita kan kalau ada keluarga kita, saudara kita, pasangan kita, anak kita, bahkan orang lain kadang-kadang ada meninggal kita menangis. Kata para ulama aneh bin ajaib ke orang ini kematian jasad ditangisi. Wala yabkuna ala man mata qalbuh.
tapi dia tidak pernah menangis karena hatinya mati. Padahal dia sebetulnya sudah mati sebelum mati. Artinya hatinya nggak pernah tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya selalu perbuatan yang dianggap maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan, ya. Wa huwa asyad, padahal kematian hati jauh lebih berbahaya, jauh lebih eh, merendahkan seseorang, ya, daripada hanya sekedar kematian jasad saja, ya. Nah, kita akan masuk apa saja nutrisi-nutrisi hati. Yang pertama, beberapa hal yang disebutkan beliau, tentu ini beliau nggak sebutkan semua, ya. Dan di awal sudah digarisbawahi bahwa semua ketaatan ini adalah nutrisi hati. Yang pertama adalah zikrullahi azza wa jalla. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang baca Quran 2 kali sepekan saja itu sudah paling minim. Paling minim. Idealnya memang setiap hari, bahkan berkali-kali. Semakin sering semakin bagus. Dan dalam membaca Al-Quran tidak ada yang namanya overdosis. Ya, kalau kita mengkonsumsi makanan kan ada batasannya tuh. Apalagi yang sudah ada penyakit-penyakit tertentu, kadang-kadang nggak boleh terlalu tinggi proteinnya, nggak boleh terlalu tinggi apanya, misalkan, ya. Tapi kalau membaca Quran semakin sering malah semakin bagus, ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi nutrisi hati yang sangat luar biasa. Wal istighfar, termasuk memperbanyak membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Wad doa, memperbanyak berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah, baik untuk kebaikan dunia ataupun akhirat. Wassalatu ala nabi, termasuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyamul lail, dan termasuk melakukan qiyamul lail atau salat di malam hari, ya. Nah, tentu ini banyak, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kata Syekh Dr. Ahmad Farid, zikrullah wa tilawatil Quran. Nutrisi hati yang utama yang tidak boleh kita lalaikan adalah memperbanyak zikir kepada Allah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Dan ada sebuah ungkapan yang mana ungkapan ini menjelaskan betapa pentingnya zikir untuk nutrisi hati kita. Yaitu yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Di mana beliau mengatakan, az-zikru lil qalbi, zikir bagi hati itu kalma ilis samaki, seperti halnya air bagi ikan. Nah, Bapak Ibu ada yang punya ikan di rumahnya? Kalau listriknya mati, ya kan, ikan koi kenapa tuh pada ngomel-ngomel orang? Nah, karena apa? Nah, oksigennya kurang, itu ada airnya. Nah, ini ya, bayangkan, ikan dia diangkat dari airnya, dijauhkan dari air, kira-kira bisa bertahan hidup apa enggak? Nggak mungkin. Karena tabiatnya ikan, kodratnya ikan, ya di air. Kebahagiaannya ikan di air. Begitupun kebahagiaan hati kita ketika kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika hati kita tidak berzikir kepada Allah, jarang-jarang, apalagi tidak pernah, apalagi dalam waktu lama umpamanya terputus, maka itu persis seperti halnya ikan yang dia diangkat dari apa? Dari air. Fakaifa yakunu halus samak. Coba bayangkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana kalau ada seekor ikan idza ukhrija minal ma, ketika dia dikeluarkan dari air. Nah, udah pasti apa? Mati. Ya, hanya sayang nih, kita nih kadang-kadang tidak pernah zikir mengingat Allah, padahal hati kita sedang mati tapi kita nggak merasa mati. Ya, inilah Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah, dan di antara sifat Allah adalah menutup, ya, aib-aib kita, kekurangan kita, termasuk ketika kita lalai dari berzikir, Allah masih berikan banyak kenikmatan-kenikmatan, dan Allah mengharapkan kita pada waktunya akan kembali balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini ungkapan yang sangat luar biasa. Wa qad dzakara al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim. Ya, kalau tadi gurunya Ibnu Taimiyah, kalau ini muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim, dalam kitab beliau yang namanya Al-Wabilus Sayyib. Ya, ini termasuk di antara ulama yang banyak menulis tentang tazkiyatun nufus. Kitabnya berjilid-jilid adalah ini Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan kurang lebih ada 80 manfaat daripada orang yang zikir kepada Allah. Ya, jadi beliau manfaat zikir apa saja? Nah, ini beliau tuliskan dalam kitab namanya Al-Wabilus Sayyib. Jadi orang kalau kita zikir, insya Allah minimal 80 manfaat tuh yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Fanan kulu ba'duha biiznillah.
Maka kata Syekh Ahmad Farid nih karena 80 banyak ya kan. Sedangkan waktu kita terbatas dan kitab ini ditulis ini kitab paling ringkas tentang tazkiyatun nafs. Ya. Kata beliau akan kita nukil beberapa saja. Dan kita akan sebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tapi tidak semuanya. Ya. Wa min hadhil fawaid di antara faidah daripada zikir ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim anna dzikra qutul qulubi warruh. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya zikir mengingat Allah itu adalah asupan, makanan bagi hati dan ruh kita. Faidza faqadahul abdu, apabila seorang hamba kehilangan asupan makanan ini, sara bimanzilatil jismi, seperti halnya badannya posisinya akan sama idza hila bainahu wa baina qutihi, ketika tidak mendapatkan asupan. Ya. Jadi kalau hati kita kosong dari zikir, ruh kita kosong dari zikir, persis seperti badan kita yang tidak ada asupan makanan. Minimal lama-kelamaan jadi kurus, kering, kerontang, ya. Bahkan bisa jadi nauzubillah pingsan, bahkan sampai mati, ya. Wa minha, dan di antara faidah zikir ini, yatrudu syaitan, bisa mengusir setan, ya. Jadi kita kalau yang subhanallah, subhanallah, setan tuh nggak betah. Ya, makanya di pembahasan-pembahasan sebelumnya pernah kita bahas. Rumah kita, makanan kita, ada bahkan disebutkan oleh Nabi jin khusus namanya dasim. Jadi jangan biarkan Bapak Ibu kita yang bayar rumah, kita yang beli makanan, justru yang paling menikmati adalah siapa? Dasim. Kenapa? Karena kita nggak berdoa, nggak berzikir, nggak menyebut nama Allah. Sehingga apa? Makanan kita ditampung oleh dia. Tempat rumah kita, tinggal kita diisi oleh siapa? Dasim, dan ini betah-betah mereka di dalamnya. Tapi kalau kita zikir, maka otomatis akan bisa mengusir setan-setan, ya. Sehingga kalau setannya jauh, maka kita akan lebih dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biqam'ihi, dan bahkan akan menjadikan setan ini dia tidak mendapatkan tempatnya. Wa yukasiruhu, bahkan memotong-motong. Jadi setan ini jadi hancur, ya. Merasa apa? Dia tidak punya kesempatan untuk mengganggu kita, padahal mereka sudah tugasnya adalah mengganggu anak cucu Adam supaya nanti banyak temannya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, ya. Wa yarudar rahmanu azza wa jalla. Orang yang sering zikir itu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzilul hammi wal ghammi 'anil qalbi, dan akan menghilangkan yang namanya galau, gundah gulana, resah dari hati kita. Jadi Bapak Ibu kalau sudah galau-galau apa? Perbanyak zikir. Subhanallah, subhanallah, Itu Allah akan hilangkan dengan sendirinya, ya. Wa yajlibu lahul farah was surur wal bas. Dan Allah akan mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, bahkan kelapangan dalam hidupnya. Wa yunawwirul qalba wal wajha. Bahkan hatinya akan penuh dengan cahaya, bahkan terlihat dari raut mukanya. Makanya semua orang yang berjumpa dengan Nabi dan beliau adalah orang yang paling soleh sesoleh-solehnya, melihat wajahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu seolah-olah melihat cahaya. Bahkan kalau kita umpamanya berjalan kan kita punya bayangan. Kalau ini Nabi nggak ada bayangannya, bagaimana cahayanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, orang-orang soleh nggak perlu dengar ceramahnya, nggak perlu melihat mukanya saja, ada yang nampak cahaya. Nampak orang jadi semangat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara faidah daripada apa yang namanya zikir. Wa yaqsu az-zakirul mahabata wal halawata wan nadrah. Dan orang yang senang zikir itu akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadi punya mahabbah, karismatik, ya. Wal halawah, kenikmatan, wan nadrah, dan enak dipandang. Ya, Masya Allah. Wa yuwarrisuhu mahabbatallahi azza wa jalla. Dan Allah akan memberikan warisan kepada orang yang senang zikir ini adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah Allah cinta kita, maka Allah akan menyuruh semua makhluknya yang ada di langit, yang ada di bumi supaya mencintai kita karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, akan semakin membuat orang ini bertakwa kepada Allah. Wal inabatu ilaihi, kembali kepada Allah, sebagaimana wa kadzalika yuwarrisul abda zikrallahi azza wa jalla, dan Allah akan terus, ya, senantiasa mengingat hambanya yang senantiasa berzikir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum,
Kata Allah, maka hendaklah kalian senantiasa mengingatku. Niscaya aku akan mengingat kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau ada di antara kita yang diingat oleh saudaranya, diingat oleh orang tuanya, diingat oleh atasannya, apalagi diingat umpamanya oleh RT-nya, RW-nya, lurahnya, kecamatnya, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya. Kira-kira hidupnya bakal nikmat apa enggak? Nikmat. Orang lain jalannya nggak diaspal karena kenal dengan kita diaspal duluan tuh. Ya. Makanya orang-orang yang ingat dengan Allah itu pasti akan jadi skala prioritasnya Allah. Tapi ini kita ini kadang-kadang mencari rizki tapi lupa dengan pemberi rizki. Makanya dunianya nggak dapet, akhiratnya kacau balau. Orang yang fokus kepada akhirat dengan mengikhtiarkan dunia, itu dia akhiratnya akan maksimal, dunia akan dengan sendirinya mengikuti. Istilah para ulama dulu sering mengingatkan kita bandingan dunia dengan akhirat, itu seperti kita menanam padi. Kalau kita menanam padi, rumput akan ikut. Tapi kalau dibalik, kita menanam rumput, tidak akan tumbuh yang namanya padi. Begitupun orang yang sibuk dengan urusan akhirat. Dan harusnya memang urusan dunia kita pun obsesinya adalah untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Karena dunia ini bagi orang-orang beriman, bukan tujuan tapi wasilah saja. Ya, jadi ini kita senantiasa zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walau lam yakun fi zikri illa hadhihi wahdah. Kata pengarang kitab ini, seandainya Allah tidak menyebutkan keutamaan faidah daripada zikir kecuali ini saja, kita diingat oleh Allah, lakafa biha fadlan wa syarafa. Sudah cukup saja. Kalau hanya ada satu fadilah saja dalam ayat ini, kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita, maka ini sudah lebih dari cukup. Ini adalah kemuliaan dan semulia-mulianya kata kira kita akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya al-ghaflah, yaitu lalai, ya. Yang mana kalau sudah lalai biasanya akan senantiasa terombang-ambing dalam al-khotoya, yaitu dosa, kesalahan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa memperbanyak berzikir karena zikir ini amalannya kecil tapi pahalanya besar. Apa di antara zikir yang mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih bingung? Saya zikir apa nih? Ya, nah ini ada beberapa kisi-kisi, kemudian disebutkan dengan beberapa keutamaan, ya. Bahkan paling ringan kita sebut nama Allah, Asmaul Husna, itu sudah bagian dari zikir. Bahkan nanti akan nyambung dengan tema kita yaitu tilawatul Quran, itu adalah bagian daripada apa? Zikir. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang memang masih bingung, saya mau baca zikir apa, mau mendawamkan apa, mengulang-ulang apa. Nah, boleh ini beberapa alternatif. Yang pertama dalam Sahihain, Sahih Bukhari dengan Muslim, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya yakin ini zikir ini Bapak Ibu hafal. Karena ini familiar, saya yakin seyakin-yakinnya orang di Indonesia bahkan yang non muslim pun kalau sering mendengar mungkin hafal ini, ya, zikir ini. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man qala, siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya insyaallah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang baca zikir ini fil yaum dalam satu hari, mi'ata marrah, minimal 100 kali. Nah, Bapak Ibu kalau ingin yang keutamaan seperti harus kejar. Minimal kita bacanya harus berapa? 100 kali. Gimana mampunya 5 kali, 10 kali nggak apa-apa. Nah, tapi kita belum tentu dapat fadilah yang disebutkan dalam hadis ini. Karena apa? Dalam hadis ini dibatasi minimal sehari 100 kali. Ya. Nah, ini dan baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin nggak mungkin nyampe 1 jam. Artinya kalau dari 24 jam kita luangkan hanya untuk membaca ini 100 kali, insya Allah ini kita nggak akan rugi. Karena apa fadilahnya kata Rasulullah, siapa yang baca ini zikir minimal 100 kali dalam sehari, kanat lahu adli asyri riqab. Orang ini dapat pahala dari Allah sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Hamba sahaya ini kalau kita beli, ya orang, ya budak dulu dijual, ya sekarang taruhlah jangan ngitung pakai budak, beli binatang kurban aja.
Ya kan? Sapi 10 kan udah berapa tuh? Kalau harga 30 juta udah berapa itu? 300 juta, ya kan? Kira-kira sanggup nggak kita tiap hari mengeluarkan uang 300 juta? Berat ini ya. Tapi ini dapat pahala sebanding dengan memerdekakan berapa? 10 orang hamba sahaya. Besar sekali pahalanya. Bahkan bukan hanya itu, kata Rasulullah, wa kutibat lahu mi'ata hasanah. Dicatatkan dalam catatan malaikat Allah bagi orang ini 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyah. Dan dihapuskan bagi orang ini 100 kesalahannya. Jadi dosa kita 100 dikurangi, tambahan amal kebaikan kita ditambahkan 100, dan kita dapat pahala memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Dan bahkan ini yang lebih dahsyat, wa kanat lahu hirzan minasyaiton, dan orang ini akan Allah berikan perlindungan daripada yang namanya gangguan syaitan, yaumuhu dzalika hatta yumsi. Dari kalau dia baca pagi itu sampai sore. Kalau sore dia sampai apa? Besok paginya. Ini dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya gangguan setan. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Dan kata Rasulullah, tidak ada seorang yang mampu mendatangkan pahala lebih afdal daripada ini kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak daripada ini. Artinya ini amalan ringan, sedikit, mudah insya Allah, tinggal kita mudawamahkan dan ingat-ingat keutamaannya, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang syekh dari Mesir, namanya Syekh eh, Abdul Wahid Bali. Ini beliau ahli ruqyah. Termasuk kitab ruqyah yang ada di Indonesia itu karangan beliau di antaranya. Ya, beberapa kali datang ke Indonesia, saya masih belum meneliti itu. Kenapa beliau belakangnya ada nama Balinya? Ya, karena belakangnya ada Balinya. Dari Bali ya, dari Bali. Dan beliau sekarang mukimnya memang di Timur Tengah ya. Tapi belakangnya namanya ada Bali dan ini ternyata ada kaitannya dengan Bali yang ada di Indonesia ya. Suku Bali. Di sana ada nama kabilah di Saudi ya. Nah, beliau pernah menceritakan bahwasannya beliau dakwah. Jadi beliau ini punya orang-orang Arab itu, para masyayikh itu punya kebiasaan mereka dakwah beberapa bulan ke negara-negara terpencil gitu, ya. Nah, ini pernah mendapati di Afrika ada orang yang dia menikah tapi tiap mau mendatangi istrinya tuh nggak jadi dan takut gitu, ya. Dan dia sudah coba terapi apapun nggak bisa, ya. Dan ternyata itu adalah ada waswasatu syaitan, ya, gangguan setan. Kan orang mendatangi istrinya setelah menikah halal, bahkan pahala akan dapat pahala sedekah, ya. Tapi orang ini selalu takut. Jadi dia dari malam pertama menikah sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan nggak pernah mendatangi istrinya karena selalu ada, nggak tahu, takut saja, ya. Kemudian ketika beliau berdakwah di sana disampaikan, ya, kata beliau, coba baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diulang-ulang sampai 100 kali diulang, itu malamnya alhamdulillah, ya, dia Allah berikan kemudahan bisa mendatangi istrinya gitu, bisa masuk kamar. Tadinya masuk kamar aja nggak bisa sama sekali, ya. Nah, ini karena apa? Setan akan apa? Merasa dia terganggu dengan ketika kita zikir, membaca khususnya ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih pendek. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahi wa bihamdih." Masya Allah. Subhanallahi wa bihamdih. Kalaupun yang belum hafal sekali dengar insya Allah hafal ini. Subhanallahi wa bihamdih. Ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Keutamaannya gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Setiap kali mengucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah menanamkan untuk orang ini satu pohon kurma di surga. Jadi orangnya masih hidup di dunia, tapi Allah sudah sediakan pohon di mana? Di surga. Pohon kurma lagi. Kurma ini Bapak Ibu sekali nanam, itu akan panen terus. Dan kalau panen selama nggak kena air, itu insya Allah tetap akan bisa dikonsumsi. Sama dengan di kita padi, jagung, ya. Yang penting ketika panen diamankan, nggak dimakan tikus, nggak kena air, apalagi sudah dijemur kering, insya Allah aman, ya. Dan itu ketahanan pangan orang-orang Baduy kan seperti itu, ditaruh, ya.
dan lain sebagainya. Nah, ini keutamaannya siapa yang baca subhanallah wa bihamdi, Allah tanamkan pohon apa? Pohon ya, pohon kurma di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal pendek sekali. Selanjutnya kalau ada yang masih umpamanya orang aduh la ilaha illallah kepanjangan. Subhanallahi wa bihamdihi. Ada lagi nih. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an usabbihallahu taala tasbihat ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fi sabilillahi azza wa jalla. Kita baca, lebih baik saya membaca subhanallah. Nah, kalau tadi kan ada wa bihamdi. Ini pendek saja. Baca apa? Subhanallah. Beberapa kali. Beberapa kali tasbih. Ini jauh lebih dicintai daripada dia menginfakkan beberapa dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang dia infak di jalan Allah itu pahalanya besar. Tapi ini dia baca subhanallah, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu kalau baca subhanallah berat apa enggak? Masya Allah. Apalagi sekarang sudah ada tuh alatnya orang. Kalau dulu pakai tasbih, sekarang ada yang bisa ribuan, ratusan. Dokter subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ini luar biasa. Ya, ini beberapa pilihan ya, baik yang paling panjang ataupun yang paling pendek. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara faidah zikir adalah dawaun liqaswatil qulub. Zikir ini adalah obat yang paling mujarab ketika hati kita ini keras, membeku. Diingatkan tentang hari kiamat nggak bisa, biasa berbohong, disuruh jujur, diajak jujur, malah ketemu dengan lingkungan yang jujur, yang baik itu malah kita yang, aduh, nggak nyaman gitu. Ya, nah ini bisa jadi obat. Perbanyak zikir. Lama kelamaan Allah akan lembutkan hati kita. Sebagaimana ada seseorang yang pernah datang kepada seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri, yang dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Datang kepada Hasan Al-Basri dan mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Ya, ada iklan dulu Bapak, ada yang lewat Bapak Ibu ya. Nah, ada seorang yang datang kepada Hasan Al-Basri, dia mengadukan hatinya tuh keras luar biasa, ya. Dan orang yang hatinya keras dengar ceramah, ada orang meninggal, sampai dia masuk ke liang lahat saja nggak ingat Allah. Kira-kira orang yang seperti ini harus gimana mengobatinya? Nah, kurang lebih nih orang nih hatinya tuh udah sekeras itu. Dan hati manusia kalau sudah keras itu lebih keras daripada batu. Ya, makanya Allah memberikan perumpamaan, ini orang kalau dijedotin kepalanya dengan batu kuatan mana sih? Kok sebandel itu kepada Allah? Nah, tapi banyak yang seperti itu. Nah, ini ada orang yang merasa hatinya itu sudah keras sekali. Datang kepada Hasan Al-Basri dan bertanya, minta fatwa, minta pendapat, apa kata beliau? Azibhu bizikri. Haluskan, ringankan dengan memperbanyak apa? Zikir. Ya, jadi kalau kita, ya Allah, dinasehati oleh yang lebih tua, yang lebih muda, anak kita, istri kita, suami kita, orang dan menasehati mereka ikhlas kebaikan bukan karena ada kepentingan, nggak tersentuh-tersentuh, nggak balik-balik kepada Allah. Nah, salah satu solusinya perbanyak zikir, ya, karena ini insya Allah lama-kelamaan akan menjadikan hatinya menjadi apa? Lembut, ya, nah, lembut. Waqala Makhul, dan ada seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Makhul. Ini ada dalam kitab-kitab tafsir ya. Beliau termasuk pendapat-pendapatnya menukil pendapat para sahabat ya. Beliau pernah mengatakan zikrullahi syifa. Zikir mengingat Allah itu obat. Wa zikrun nasida. Sedangkan zikir banyak mengingat manusia adalah penyakit ya. Jadi kita kalau hati kita ingin sehat, pikiran kita ingin tenang, bahagia, banyak-banyak mengingat Allah. Tapi kalau kita sering banyak menyebut manusia, orang, benda apapun itu akan jadi penyakit. Saya sering di abad seperti ini banyak fitnah. Ada orang zikirnya nyebut nama mobil. Xenia, Yaris, Suzuki, Avanza, ya Metro Mini, ada tuh. Bapak Ibu boleh cek di YouTube. Ya, saya nggak tahu ini orang kesurupan apa. Dengan seperti itu dia kira-kira cita-cita ingin punya mobil, datang mobilnya apa nggak? Nggak ada. Yang ada dia kalaupun akan angan-angan, angan-angan, bahkan boleh jadi stres, bahkan bisa jadi orang gila. Tapi kalau orang pemanya punya hajat apapun, sebut nama Allah, Ya Rahman,
ya Rahim, ya Tawab, ya Ghaffar. Apalah sebut sesuai dengan apa permintaan kita. Kalau nggak banyak-banyak, kita hafalkan saja Asmaul Husna. Kita butuh rizki, sebut nama Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Minimal Allah akan balas kontan pahalanya yaitu dengan menghadirkan ketenangan dalam apa? Dalam hati dan pikiran kita, ya. Makanya ini kita harus betul-betul ya menjaga supaya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Salman Al-Farisi, pertanyaannya, Ayyul amali afdal? Wahai Salman, amalan apa yang paling utama? Faqala dijawab, amma taqra'ul Qur'an? Bukankah amalan yang paling utama itu membaca Al-Qur'an? Dari mana ini? Kemudian sebutkan firman Allah, wala zikrullahi akbar. Ketahuilah bahwasannya zikir mengingat Allah ini adalah sesuatu yang paling agung, yang paling besar. Dan di antara para ulama menafsirkan zikrullah ini adalah apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang sudah istiqomah, rutin, mudawamah baca Quran itu bagian dari zikir, ya. Tapi kalau tadi mau ditambah dengan zikir-zikir khusus boleh, ya. Kemudian yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan perumpamaan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang senantiasa terus-menerus mengingat berzikir kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, walladzi la yazkuru rabbahu, dan orang yang tidak pernah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mislul hayy wal mayyit. Persis seperti halnya perbedaannya orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau orang yang zikir kayak orang hidup. Tapi kalau orang yang nggak pernah zikir, dia sebetulnya mati sebelum apa? Sebelum mati, ya. Nah, makanya ini kita sebisa mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perbanyak zikir kapanpun dimanapun, ya. Bahkan dalam hadis yang lain kalau kita umpamanya tidak bisa mengerjakan banyak hal daripada amal soleh, cukup kita lisan kita pastikan senantiasa basah bizikrillahi taala, dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu maka ini sudah otomatis kita akan terhindar dari yang namanya al-kalam al-batil, ungkapan-ungkapan pembicaraan yang tidak mengandung kebenaran, ya. Minal ghibah, termasuk dari menggibah. Orang kalau subhanallah, 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 minimal itu sudah terjaga tuh lisannya, ya. Apalagi sekarang memang ada penelitian, pakar-pakar linguistik menyebutkan bahwa laki-laki dengan perempuan itu ada perbedaan dan memang harus diungkapkan. Hanya pengungkapannya ini bisa baik, bisa buruk. Nah, kita ketika disalurkan dengan zikir, insya Allah akan selamat dari keburukan. Tapi kalau kita umpamanya nggak zikir, pasti itu lisan kita akan pakai untuk hal-hal yang kadang-kadang nauzubillah tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dosa yang besar selain gibah, wan namimah, ngadu domba. Ya, orang ini dihasut, orang ini dihasut sehingga mereka terjadi perpecahan, berantem, ya. Tapi orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, insya Allah dia akan senantiasa mendapatkan pahala, akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini zikir lafalnya banyak, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau apa saja boleh kita memperbanyak zikir seperti ini, ya. Dan ini adalah amalan nutrisi yang bisa mendatangkan yang namanya apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyambung dengan tema yang kedua, selain zikir yang umum, ada zikir yang khusus yaitu yang namanya apa? Fa afdalu zikri tilawatul Quran. Dan seutama-utamanya zikir di antaranya adalah memperbanyak membaca apa? Al-Quran, ya. Jadi kalau Bapak Ibu zikir yang lain boleh, ya. Tapi termasuk di antara zikir yang utama adalah memperbanyak apa? Membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ini seperti Allah firmankan di surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Kata Allah, wahai segenap manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, ya, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'ul lima fis sudur, dan yang akan menjadi penyembuh obat bagi apa yang ada dalam dada kalian. Yaitu apa? Membaca
Al-Quran. Ya, jadi kita perbanyak baca Quran. Ini adalah mauizah, nasihat dari Allah. Makanya sebagian ulama menganjurkan kita kalau mampu membaca Al-Quran itu seperti kita sedang mendengarkan dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau berdialog dengan orang yang dicintainya biasanya ingin cepat-cepat apa lama-lama? Lama-lama, ya kan? Ngobrol, bahkan jauh-jauh. Bayangkan orang yang sudah rindu luar biasa. Ingin ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anaknya, ya kan? Ketika menelpon tuh, wah segala ditanyain. Kita ini kalau rindu dengan Allah, salah satu aplikasinya yang menjadi wasilah adalah ketika kita baca Quran. Nah, kalau kita yang baca Qurannya masih short time, pendek-pendek gitu. Berarti kurang tuh mahabbahnya kepada Allah. Kerinduannya dengan Allah tuh kurang. Karena apa? Umumnya orang kalau rindu, senang tuh ingin berlama-lama. Tapi kalau ada di antara kita senang baca Quran tuh long time, lama gitu. Ya, bahkan kalau bisa nggak berhenti-berhenti. Nah, ini sudah tingkatannya apa? Tingkatan tinggi. Dan ini ya, para sahabat dulu banyak di antara mereka dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah disebutkan ada sahabat mulia Utsman bin Affan, ya Tamim Ad-Dari, ada Ubay bin Ka'ab. Ini orang-orang yang lama-lama baca Quran. Ada lagi Abdullah bin Amr bin As, anak muda yang gandrung baca Quran. Kalau kita baca Quran tuh ngantuk, kalau dia malah kalau nggak baca Quran tuh matanya kayak dan sampai protes bahkan minta kepada Rasulullah supaya tiap hari hatam Al-Quran. Ya, ini luar biasa. Ya. Nah, makanya kita sebisa mungkin memperbanyak membaca Al-Quran. Dan dalam Al-Quran ini juga Allah menyebutkan lanjutan ayatnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu yang ada menjadi wasilah syifa, obat. Ya. Warahmah, bahkan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang apa? Yang beriman. Ya. Di sini obat ini, sebagian ulama ada yang menafsirkan obat. Ya. Yang memang betul-betul orang penyakitnya penyakit lahiriah, kemudian bisa sembuh. Bisa juga yang sudah dipastikan adalah penyakit-penyakit ruhiyah. Contohnya iri, dengki, dusta, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan janji-janji Allah. Ketika dia membaca Al-Quran, merenungkan ayat Al-Quran, ya, insya Allah itu lama-kelamaan akan jadi obat. Hanya memang ini tadi yang disampaikan di awal, ya, butuh istiqomah, ya, butuh keberlanjutan terus-menerus, semakin sering, semakin jaraknya dekat, semakin intens, maka itu insya Allah akan semakin baik. Ya, makanya kita nih alhamdulillah minimal Bapak Ibu sudah beruntung saya. 2 pekan, 1 pekan 2 kali saja sudah luar biasa. Tambah dengan kajian sudah luar biasa. Ya, kalau dulu para sahabat Nabi bahkan mereka ada yang meninggalkan pekerjaannya. Di antaranya ada yang dulunya pengembala kambing. Dengar dari saudaranya, akhirnya dia sampai meninggalkan gembalaannya dan ingin belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi kita ini sekarang banyak wasilah, banyak sarana, banyak kesempatan, bisa dengan berbagai apapun ini sebetulnya sudah Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk kita ya. Makanya nih kita selain zikir yang umum memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah obat yang mana bisa mengobati hati kita yang dalam hati kita ini ada 2 penyakit. Amrodus syubuhat wa amrodus syahawat. Penyakit yang berupa syubhat. Syubhat itu apa? Sesuatu yang kita anggap belum selesai, belum jelas. Remang-remang gitu. Ya. Nah, kita bisa tahu jawabannya dari apa? Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Dengan sendirinya penyakit syubhat itu akan mundur. Makanya orang yang sering baca Quran, orang sering mentadaburi Al-Quran, penyakit syubhat akan hilang dengan sendirinya. Dan yang kedua, penyakit yang berbahaya adalah syahwat, mengikuti keinginan hawa nafsu. Ya, kayak kita umpamanya mencari dunia, nggak akan ada tuh jeda-jedanya. Kalau nggak dijeda, nggak akan jeda. Makanya tadi Subhanallah di akhir surah Al-A'la, ya, kita ini sering kali untuk dunia begitu serius, padahal dunia ini sementara. Tapi untuk akhirat kita kadang-kadang jarang serius. Padahal akhirat ini jauh lebih lama, lebih baik, dan bahkan itulah tempat kembali kita. Ya, nah, makanya ini dengan adanya kita membaca Quran, hadir di majelis ilmu, apalagi umpamanya kajian tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ya, atau ada sarang yang lebih singkat lagi karena orang senangnya pintasan-pintasan saja, khawatir Al-Quran.
Jadi ada syekh ulama yang baca Quran dan dia sebutkan hanya lintasan apa istinbat apa yang bisa diambil renungan daripada ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Jadi ini sudah banyak. Ada yang dengan pendekatan baca kitab, ada yang dia sudah berupa ungkapan-ungkapan yang dia sarikan dari Al-Quran. Ini insya Allah akan menjadi obat yang mujarab bagi penyakit yang namanya syubhat dan yang namanya apa? Syahwat ya. Karena ini Al-Quran lengkap ya, semuanya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, walaupun hadis ini dhaif ya, ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau pernah mengatakan, "Man sarrahu ayyuhibballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf." Barang siapa yang ingin dia mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah memperbanyak membaca Al-Quran dengan langsung melihat mushaf. Ya, nah karena apa? Ada beda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca secara hafalan langsung dengan melihat mushaf itu lain, ya. Dan insya Allah orang yang sering membaca Al-Quran di dunia saja Allah akan berikan keutamaan-keutamaan. Bapak Ibu mungkin yang sudah sepuh, ada sebagian yang dia nggak pernah baca Quran, itu sangat mungkin dekat dengan yang namanya pikun. Ya. Tapi kalau kita yang baca Quran, apalagi ikut program tahsin, tahfiz, ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya, insya Allah nggak akan pikun. Karena nggak mungkin orang bisa baca Quran gunnah, iqlab, ikhfa, ya kan? Itu kan kapan baca ikhfa, kapan baca iqlab, ya kan? Kalau dia sudah pikun nggak akan mungkin baca, ya. Tapi ini insya Allah akan ingat terus, ya. Dan tentu keutamaan ini luar biasa, ya. Makanya kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ada seorang sahabat ya yang namanya Al-Khabbab ibn Arats. Khabbab ibn Arats ini salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak mendapatkan sisaan. Sampai Nabi sedih luar biasa melihat. Karena apa? Hampir dari tiap jengkal di badannya itu ada bekas siksaan. Ya, karena Khabbab ini dulunya budak, mirip seperti Bilal bin Rabah ya. Tuannya ketika tahu bahwa dia masuk Islam tuh ngamuk-ngamuk, sering dipecut, disiksa, dijemur di pada bawah teriknya matahari ya. Ini beliau pernah mengatakan dan ini subhanallah. Orang-orang yang senantiasa membaca Quran dalam keadaan terjepit pun Allah akan berikan kelapangan. Bapak Ibu tanya, rahasia saudara-saudara kita di Palestina, bayangkan tiap hari dibombardir. Sempat-sempatnya bikin anak. Kita umpamanya taruhlah nikah nih. Pas malam kita nikah tiba-tiba ada bom. Kira-kira jadi nggak itu? Hubungan nggak akan mungkin. Tapi di sana subhanallah. Makanya orang Israel itu dengan nggak diserang juga mereka sudah kepalanya itu mumet. Kenapa? Angka kelahiran jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Padahal logikanya nggak mungkin. Kita ada gempa saja kan langsung berlarian tuh ke rumah. Nggak ingat bawa apa. Yang penting menyelamatkan diri. Tapi ini mereka rahasianya salah satunya karena mereka banyak interaksi dengan Al-Quran. Ya, mereka baca Quran luar biasa. Makanya kita sering dikagetkan. Ada nenek-nenek umur 90 tahun. Dia dinyatakan lulus dari sekolah tahfiz Al-Quran dan hatam 30 juz. Ya, anak-anak kecil mereka melihat bom dan lain sebagainya mereka sudah nggak ada rasa takut karena mereka sambil mendendangkan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga apa? Allah akan hadirkan yang namanya apa? Kedahsyatan, mujizat-mujizat, karomah-karomah yang luar biasa. Nah ini Khabbab bin Arad, ya ini orang yang banyak disiksa pernah mengatakan, Taqarrab ilallah mastata'ta. Hendaklah engkau bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Wa'alam dan ketahuilah annaka lan tataqarraba ilaihi bisyai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Engkau tidak akan pernah bertakarrub kepada Allah dengan yang paling dicintai oleh Allah kecuali min kalamihi dengan memperbanyak membaca kalamnya itu apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi ini kita perbanyak baca Quran ya. Bersyukur saya selalu mengingatkan diri sendiri jangan ada matahari terbit, matahari terbenam kita tidak membaca ayat Al-Qur'an walaupun hanya satu ayat. Rugi serugi-ruginya. Apalagi kita, walaupun dalam kondisi umpamanya nggak bawa mushaf, sekarang sudah ada di HP, sudah ada di mana-mana. Masjid hampir semua menyediakan ada mushaf-mushaf Al-Quran. Bahkan kita insya Allah rata-rata minimal punya hafalan-hafalan surat-surat pendek, beberapa ayat baca. Jangan ada satu hari pun kita sama sekali tidak membaca apa? Al-Quran, karena ini adalah kalamullah, ya, adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud, Man ahabbal Quran, ahabballah wa rasulah. Siapa yang dia senang mencintai Al-Quran, tilawah, membaca, mentadaburi,
tahfiznya, menghafalkan, mendakwahkan, apalagi dia mengamalkan, maka ahabballahu wa rasulah. Orang ini akan mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya membaca ini agak ngeri sebetulnya ya. Ungkapan dari Utsman bin Affan, khususnya kita yang seberapa lama nggak pernah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Apa kata beliau Utsman bin Affan? Dan beliau ungkapan ini bukan sekedar ungkapan, beliau mempraktekkan sendiri, bahkan dikenal di kalangan para sahabat, di antara sahabat yang paling banyak menghatamkan Al-Qur'an, berlama-lama membaca Al-Qur'an adalah Utsman bin Affan. Dan ini adalah manusia satu-satunya sepanjang sejarah peradaban manusia yang menikahi dua putri Nabi. Bapak Ibu boleh cek kitab-kitab apapun, para ulama menyebutkan tidak ada kisahnya. Seorang menikahi dua putri Nabi itu nggak pernah ada. Tapi ini terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Affan. Yang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Utsman bin Affan itu kalau ada malaikat lewat, malaikat saja malu berjumpa dengan Utsman bin Affan. Ini betapa luar biasanya. Salah satu amalan utamanya adalah beliau memperbanyak membaca Al-Quran. Apa beliau mengatakan? Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Seandainya hati-hati kalian ini bersih, suci, nggak akan mungkin merasa kenyang daripada apa? Membaca firman Allah. Pasti akan ingin lagi, ingin lagi. Sama dengan Bapak Ibu Al-Quran menceritakan Nabi Musa ditanya satu pertanyaan oleh Allah. Dia malah menjawab panjang. Kenapa? Ini kesempatan berdialog dengan Allah. Kata Allah, apa itu di tangan kananmu? Dia malah, ini tongkat. Saya kemana-mana mengembala bawa tongkat. Saya nggak bawa parang, nggak bawa arit. Kalau umpamanya binatangnya mau makan, saya pukulkan pohon, daunnya rontok ke bawah. Terus dia ngomong. Padahal kata para ulama, Allah nanya satu, itu tangan kanan apa yang dipegang? Kan sebetulnya kalau jawaban ringkas cukup bilang apa? Ini tongkat ya Allah, selesai. Tapi dia ceritakan, ini tongkat ini. Kenapa? Dia sedang berdialog dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, betapa lama kita selama ini mungkin ya. Jangan-jangan hati kita nggak tohir, hati kita nggak suci, sehingga apa? Kita tidak nyaman berdekatan dengan firman Allah yang maha suci segala-galanya. Ya, tapi kalau kita hati kita suci, bersih, yakin seyakin-yakinnya, membaca Quran itu akan terus-menerus berusaha untuk menambah, menambah, bahkan lebih dari itu kita berusaha ingin memahami, mengamalkan, mendakwahkan, dan bahkan kita bercita-cita mudah-mudahan diwafatkan dalam kondisi sedang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang yang senang dengan Al-Quran, kita Amin. gabung dengan Al-Quran, sehingga apa minimal kalaupun lah kita dalam catatan malaikat Allah bukan ahlul Quran, mudah-mudahan kita kecipratan berkah daripada orang-orang yang gandrung gemar dengan membaca Al-Quran. Dan ini di Amin. majelis berkah mulia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita harus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah karena apa? Ini adalah sesuatu hal yang mahal, sesuatu hal yang luar biasa ya. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah banyak merasakan garam kehidupan ya. Tapi hakul yakin yang hari ini bisa membaca Al-Quran, punya beberapa hafalan Al-Quran, nanti di saat-saat sakit parah umpamanya, boleh jadi ini sebelum kita meninggal, di saat-saat kita sakaratul maut, nggak akan ada yang menemani anak-anak kita, istri-istri kita, siapapun yang ada adalah diri kita sendiri. Ketika kita down, kita hafal dengan ayat-ayat Al-Quran, itu insya Allah akan menjadi penguat. Dan saya merasakan secara pribadi ketika COVID. Istri ada di rumah, anak-anak di rumah, mereka nggak berani masuk, hanya lihat nongol dari kaca. Nyimpan makanan pun taruh depan, langsung pada lari. Gitu. Apa yang menguatkan saya pada saat itu? Ketika mendengar belakang musola dikit-dikit innalillahi. Buka WhatsApp dikit-dikit innalillahi. Dan bukan orang yang nggak kita kenal, orang kita tahu semua. Ini yang dikabarkan meninggal. Ada guru saya, ada siap. Ini kita semakin berkecamuk. Jangan-jangan sebentar lagi giliran kita. Apa yang menenangkan ketika kita membaca Al-Quran? Ketika zikir kepada Allah, hafalan ayat-ayat yang kita miliki diulang-ulang, itu semakin menguatkan seolah-olah ada nutrisi-nutrisi baru yang masuk ke dalam tubuh saya. Dan malam hari mungkin apalagi Bapak yang sampai dirawat, saya merasakan menggigil luar biasa. Saya bahkan sudah pasrah, ini sudah gilirannya akan dijemput malakal maut. Gelap hanya dalam tumpukan kitab-kitab saja. Ini tapi dengan membaca Al-Quran, zikir, ini adalah nutrisi yang luar biasa. Makanya ini saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak mungkin bisa betah berlama-lama ya. Karena kalau ini berlanjut bukan hanya kita dapat pahala tapi nanti dilanjutkan orang setelah kita.
Ini insya Allah akan menjadi amal jariah, ya, di mana orang bisa dengan mudah membaca Al-Quran dengan sarana Zoom, online, dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan ada pengembangan-pengembangan, tapi ini salah satu wasilah yang insya Allah akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan ini baru 2 poin ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan nutrisi-nutrisi yang selanjutnya yang ada dalam kitab ini, di antaranya istighfar, qiyamul lail, memperbanyak doa, dan salawat kepada Rasulullah. Tapi tadi poinnya di awal, semua ketaatan apapun itu adalah nutrisi bagi hati kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang khusyuk, hati yang senantiasa ingat kepada Allah, hati yang Allah lembutkan, senang membaca Al-Quran, senang berkumpul dengan orang-orang soleh, sehingga kita nanti diwafatkan dalam kondisi insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf jika ada yang keliru, kurang pas ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dan juga amal jariah untuk kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Saya kembalikan kepada MC jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan, atau boleh juga kalau ada pengalaman pribadi ya, karena ini biasanya lebih menginspirasi, lebih terasa, boleh berbagi menyampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dikembalikan ke moderator Pak Sri ya, monggo. Baik, Boleh. terima kasih Pak Ustadz Ujang Supriyadi atas ilmunya. Waktu Ustadz tepat sekali jam 21.15 ini. Baik, jadi nutrisi hati tadi secara singkat saya catat gitu ya. Nutrisi hati ini ibaratnya seperti halnya kita untuk makan gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi Ya. apa namanya, pentingnya nutrisi hati ini seperti ibarat kita makan. Jadi ya harus tiap hari kita mendapatkan nutrisi hati ini. Baik, mungkin saya buka acara tanya jawab pada Ada rekan-rekan, chat ya. bapak-bapak, ibu sekalian yang akan bertanya. Kami persilahkan, atau juga bisa lewat chat room. Yang sudah ada yang Silakan. acung tangan nih Pak Hari ya. Pak, Udah angkat tangan nih Pak Hari. Pak Hari. Ya, Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi silakan, Hari. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah memberikan keberkahan untuk Ustadz Ujang ya dengan keluarga dan Amin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. sama. Alhamdulillah ini begitu luar biasanya yang disampaikan Ustadz Ujang ya. Saya Allah. sangat banyak ini ya bisa bisa merasakan begitu begitu dahsyatnya apa namanya rahasia dari berzikir ini ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai zikir ini, tapi juga mungkin agak sedikit krusial ya nih. Ini kaitannya juga, saya setuju dengan Ustadz Ujang tadi ya mengenai zikir itu apa namanya, ya artinya ada ada bukan ada target ya, tapi ada bilangan-bilangan lah yang mungkin disampaikan seperti tadi mungkin ada 100 kali atau mungkin setelah sholat pun kita ada 33 kali seperti itu ya. Iya. Maksud saya ini ada pertanyaan yang saya anggap juga krusial, yang kadang-kadang ini suka jadi ini terus gitu ya, jadi masalah terus gitu ya. Ya, kita berzikir, kita ingin memperbanyak zikir gitu ya Ustaz ya. Tapi ada juga menyatakan, oh nggak apa namanya zikir itu tidak perlu harus dengan target segini. Padahal memperbanyak zikir artinya untuk bagi saya sih sebenarnya hanya baru tahapnya adalah untuk membasahi lisan ya, membasahi lisan, hati saya tenang dengan banyak berzikir ya, saya memperbanyak aja, tapi saya tidak punya target harus berapa gitu ya. Tapi intinya semakin banyak saya berzikir saya lebih tenang, dan itu saya menggunakan alat yang seperti Pak apa namanya Ustadz Ujang katakan tadi, mungkin dengan apa namanya tasbih, atau mungkin dengan apa sekarang yang apa namanya counter ya yang gitu ya. Nah, tapi selalu ada juga yang ngomongkan lah zikir itu tidak ada bilangan. Rasulullah maupun sahabat-sahabat itu tidak pernah bicara bilangan-bilangan yang ditentukan begitu. Kenapa kita harus begitu? Nah gitu. Terus juga mengenai alat yang kita gunakan, akhirnya akhirnya bid'ah juga gitu Ustaz. Aduh, saya sedih sekali udah seperti itu Ustaz. Nah, itu pertanyaan saya Ustaz ya. Terus yang kedua, ya, saya zikir yang seperti saya katakan tadi itu hanya untuk membasahi lisan saya aja.
saya selalu memperbanyak dan saya memperoleh manfaat yang luar biasa karena saya lebih tenang dan nyaman hidup saya gitu ya. Tapi ada juga apa Ustadz yang menyatakan, oh zikir itu tidak begitu gitu loh. Tidak hanya sekedar. Nah terus saya berpikir kalau saya harus mengucapkan subhanallah atau saya apa namanya bersolawat, saya harus memikirkan apa gitu. Apa saya harus nginget-nginget Nabi Muhammad seperti apa? Bingung saya Ustadz seperti apa gitu. Itu Ya, ada yang selalu begitu ngomong harus bagaimana gitu loh. Atau mungkin secara Bingung. la ilaha illallah terus la ilaha enggak juga gitu loh Ustadz ya. Nah, ya. pertanyaan saya kedua Ustadz. Dan apa namanya? Ya mungkin dah itu dulu lah, mungkin bisa bisa apa namanya untuk berbagi sama teman-teman. Maaf kalau pertanyaan saya mungkin agak krusial seperti ini Ustaz. Ya, ya. Jazakallah. Wayakum, wayakum. Ya. Langsung ini Pak Sri ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, ya. Terkait dengan yang pertama ya, memang dalam Al-Quran zikir ini ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Kalau secara umum ya ayatnya menyebutkan fazkurullaha zikran katsira. Ya, sama dengan sholat kan ada sholat yang dibatasi, yang diwajib 5 waktu ya kan 17 rakaat. Tapi ada sholat-sholat sunnah bahkan ada sholat mutlak. Nah ini kalau yang ada bilangan-bilangannya, ada fadilah-fadilahnya, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan maka harus ikut itu. Umpamanya Nabi menganjurkan setelah sholat baca istighfar 3 kali, ya kan? Kemudian baca tasbih 33 kali, baca tahmid 30, baca itu supaya dapat keutamaan. Tapi kalau kita mau yang umum, umpamanya termasuk kayak tadi kita nggak tahu hitungannya berapa gitu ya. Kita zikir aja sebanyak-banyaknya dan itu tidak ada masalah. Dan tadi tidak ada yang namanya istilah dalam zikir itu overload atau overdosis tuh nggak ada ya. Beda dengan kalau kita mengkonsumsi makanan, ketika melebihi batasnya malah bisa kebalikannya. Yang tadinya menyehatkan malah bisa membahayakan. Tapi kalau zikir, insya Allah nggak akan ada yang namanya dia kecuali umpamanya bertentangan dengan waktu harusnya menunaikan kewajiban. Umpamanya kita punya istri, punya anak harus dinafkahi, tapi tiap hari kerjaannya la ilaha illallah. Istri kita nggak dikasih makan. Nah ini dosanya bukan karena zikirnya, tapi sebetulnya karena meninggalkan kewajiban yang lain. Nah, itu harus juga dihindari, gitu ya. Karena ada kadang-kadang salah kaprah begitu, karena dia zikir, ini amalan utama, dia melupakan bahwa menafkahi istri ini adalah kewajiban dan nggak bisa ditunda. Kalau zikir ini kan bisa disesuaikan gitu. Tapi kalau istri kita, anak kita lapar, ada kebutuhan sandang pangan ini kan nggak bisa dikasih dengan udah baca la ilaha illallah. Nggak bisa gitu ya. Ini tetap harus ada yang secara materi diberikan gitu ya itu. Kemudian yang kedua terkait dengan menghitung, memang yang disebutkan dalam hadis Nabi adalah dengan al-asabi. Ini ujung jari begini ya. Tapi kata Nabi, apa faidahnya orang berzikir? Fa innahunna musantaqat wa mustahdasat. Karena ini jari-jari ini akan ngomong. Gitu. Makanya sebagian ulama ada pendapat yang kekeh dengan kalau zikir mau pakai hitungan ya pakai ujung jari ini. Al-anamil unmulah. Ya, ini ujung-ujung jari begini. Ada juga yang memahaminya lebih lebar bahwa ini kan bukan tujuan tapi wasilah. Ya, makanya boleh pakai tasbih. Ya kan dulu kan yang terkenal hanya apa tasbih saja gitu ya. Nah, tapi tadi kalau ada yang memang menganggap bahwa tasbih ini juga tidak ini salah satu pendapat saja, tapi bukan sesuatu hal yang memang sampai dosa dan lain sebagainya. Ini memang ada pandangan para ulama yang membolehkan apalagi sekarang melebar tadi alatnya malah bukan tasbih gitu ya. Kayak orang lari, kayak orang jalan, setiap kali baca subhanallah disebut ya. Tapi kalau mau Bapak Ibu nggak tahu hitungannya sebanyak mungkin, insya Allah tidak ada masalah. Dan ini kembali kepada zikir yang mutlak yaitu firman Allah fazkurullaha zikran kasira. Maka zikirlah kalian mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua zikir ini memang ada 3. Yang pertama adalah azikru bil lisan. Zikir dengan lisan kita. Dan ini sudah dapat pahala ya. Jadi tidak ada yang salah orang dengan subhanallah walaupun dia hanya sebatas mengucapkan dengan lisan tetap dapat pahala. Tapi kalau ingin naik level lebih tinggi adalah azikru bil qalbi, tambah dengan zikirnya dengan hati. Jangan sampai umpamanya ada orang mau menzolimi orang walaupun baca Allahu Akbar. Tetap dosa. Ya. Berarti apa? Dia lisannya zikir tapi hatinya enggak. Pikirannya enggak. Kenapa? Karena dia mengucapkan kalimat takbir, kalimat zikir, tapi perilakunya bertentangan dengan. Nah, makanya ada levelnya zikir bil lisan. Kalau ini lebih tinggi lagi, zikru bil qalbi, zikir dengan hati, yang merenungkan, mengingat-ingat hati ini termasuk pikiran, ini boleh nggak? Gitu ya.
Dan yang paling tinggi adalah az-zikru bil arkan, zikir dengan anggota tubuh kita. Kita setiap kali azan, sholat, itu sedang zikir. Kita setiap kali beramal soleh, itu sedang zikir. Karena kita mengerjakan amal soleh kan kita ingat nih, ini diperintahkan oleh Allah. Kita ketika menjauhi yang haram, sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, kita sedang zikir. Nah ini memang tingkatannya tingkatan tinggi. Tapi untuk sampai ke tingkatan tinggi, itu biasanya selalu dengan level awal yaitu memperbanyak mengingat Allah. Jadi kalau ada orang yang masih di levelnya hanya tadi sebatas lisan saja, jangan disuruh di stop atau apa-apaan dizikir gini nggak ada gunanya. Ya kan? Justru itu adalah wasilah nanti dengan sendiri-sendirinya karena tangga kedua kan akan bisa dilalui kalau kita sanggup melalui tangga pertama. Apalagi tangga ketiga, keempat gitu ya. Dengan sendirinya kita memperbanyak zikir, insya Allah nanti kita akan mendapatkan fadilah dan keutamaan. Kalau ada orang yang berkomentar seperti itu, selama kita yakin bahwa kita dibangun di atas ilmu, jangan dihiraukan. Karena kalau kita menghiraukan semua ucapan orang, kita akan berhenti beramal. Seperti halnya kisah yang paling masyhur dikenal ya kan, ada seorang bapak dengan anak bawa keledai. Giliran pertama anaknya naik. Kata orang kampung lewat, ini anak nggak punya sopan santun, orang tua disuruh megangin keledai, anaknya yang naik. Ya kan, akhirnya ganti itu bapaknya yang naik ya kan. Lewat kampung lain, ini bapak nggak punya kasih sayang. Harusnya orang tua nyayangin anaknya, ini malah anaknya suruh nuntun keledainya. Kemudian mereka akhirnya turun dua-duanya. Ya, lewat kampung dikomentari juga ini orang gila. Untuk apa punya keledai kalau nggak ditunggangi? Keledai ya ditunggangi, gitu. Sampai akhirnya kata bapaknya, wahai anakku, ini nampaknya kalau kita angkat juga ini keledai di atas kepala kita berdua pasti akan ada orang komentar, gitu. Ya. Jadi kalau kita yakin dengan ilmu yang dibangun di atas ilmu, jalankan saja, ya. Apalagi terkait dengan tadi masalah-masalah perbedaan pandangan akan ada dan kita menyikapinya harus dengan lemah lembut ya. Yang disampaikan adalah argumentasi bukan sensasi apalagi nauzubillah karena kita umpamanya ada kebencian masalah pribadi jangan ya. Karena apa? Nasihat yang disampaikan seperti itu yakin nggak akan sampai. Tapi kalau kita dengan niat karena Allah menganggap bahwa apa yang dilakukan saudara kita umpamanya kurang tepat gitu ya. Nah, dengan berdialog bahkan kalau saya menganjurkan selalu jangan dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Kita kasih hadiah dulu, bawa oleh-oleh makanan. Jangan ujuk-ujuk langsung diomongin. Nah, itu orang umumnya nggak akan menerima gitu ya. Tapi ngobrol, ngopi dulu, diskusi dulu. Nah, baru ada poinnya. Ini udah nyaman nih kita sampaikan. Setahu saya bahasanya harus begitu. Setahu saya mohon dikoreksi. Tapi kalau dari awal padahal kita juga umpamanya nggak diketahui dari mana belajarnya, walaupun belajar juga belum lama gitu ya, tiba-tiba mengatakan, oh ini nggak ada dalilnya, oh ini nggak ada pendapat, ini orang biasanya enggan, walaupun sekalipun pendapat kita itu benar gitu ya. Makanya adab, kadang-kadang ini akan sangat penting ya, makanya dalam metode mengajar itu, bahwa cara jauh lebih penting daripada materi itu sendiri. Karena ketika materi yang disampaikan bagus, caranya salah, nggak sampai bahkan boleh jadi dipahami berbalik gitu ya. Jadi itu kalau ada seperti itu, jawabannya memang zikir bertingkat-tingkat ya. Tapi orang zikir dengan lisan saja ini sudah alhamdulillah dan ini sudah mendapatkan insya Allah keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya alangkah baiknya dengan sendirinya nanti akan naik ke level dengan zikir dengan hati, zikir dengan gerakan badannya, anggota tubuhnya semuanya ketika dia mengerjakan yang dikerjakan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak Hari yang bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Ya, kalau terima kasih Ustaz. Wa iyyakum, wa Oke, iyyakum. Fahri ya. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, waktu kita tinggal 2 menit. Hmm. Mas- masih ada di Lagi chat ada? masih ada? Ah, ada di chat ini. Oh, chat sebentar, sebentar. Dari Pak Joner ya. Assalamualaikum Ustadz, untuk zikir Asmaul Husna mana yang lebih utama, membaca nama-nama Allah tersebut semua, atau hanya berdasarkan kebutuhan kita? Yang Ya, kedua, apakah solawat-solawat yang banyak kita dengar merupakan bagian dari zikir, atau adakah lafaz zikir solawat yang paling utama berdasarkan dalil, dalil? insyaallah. Ya. Jazakumullah. Baik. Yang pertama terkait dengan zikir Asmaul Husna boleh semuanya. Ya, kita dari awal baca.
Warrahmanur Rahim, Al-Malikul Kudus dari awal boleh. Ya. Tapi sebagian para ulama juga membolehkan dan menganjurkan sesuai dengan hajat kita. Kalau umpamanya yang kita minta adalah ilmu, ya alim, ya fattah, yang maha pembuka bukakan, ya, ya Razzaq, karena bagian ilmu ini bagian daripada rizki, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca dari awal sampai akhir, sampai terakhir, ya Dzal Jalali wal Ikram dari ya Rahman, tidak ada masalah. Nah, hanya umumnya biasanya pada prakteknya, maka ini saya alhamdulillah banyak kajian tentang Asmaul Husna. Itu karena asma Allah itu kalau dibahas, dibedah satu persatu dahsyat dari mulai kata-katanya, bahkan makanya Allah menganjurkan supaya kita membaca Asmaul Husna dan kata Allah fad'u biha. Kalau berdoa pakai itu, ya. Makanya saya diajari dulu di pesantren oleh kiai kalau lupa doa, karena kita kan diajarkan doa-doa doa untuk minta rizki apa, doa minta ilmu apa gitu ya. Kalau umpamanya kita lupa, sebut saja asma Allah yang sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Kayak tadi umpamanya kita minta diampuni dosa, ya Tawwab, ya Ghaffar, ya. Kita ingin dibanyak beri rahmat, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ya. Nah, ini boleh. Tapi kalau mau panjang dua-duanya tidak ada masalah. Hanya kalau panjang begitu kan berarti lama. Dan orang yang biasanya menyebutkan Asmaul Husna sesuai dengan hajatnya itu biasanya lebih khusyuk. Karena apa? Sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tapi ala kulli hal dua-duanya boleh ya, sesuaikan dengan kondisi ya. Yang jelas membaca Al-Asmaul Husna ini dianjurkan, diperintahkan dan termasuk zikir yang luar biasa. Adapun terkait dengan membaca salawat kepada Nabi, minimal sebetulnya batasan para ulama adalah minimal ada kata salatu wassalam. Ya, paling minimal itu. Tapi yang paling utama adalah salawat yang kita baca dalam tahiyat, ya, khususnya tahiyat akhir, ya. Karena memang tahiyat awal, kalau ada tahiyat awal ya, biasanya lebih pendek. Sebagian ulama ada berpandangan bahkan tidak sampai membaca solawat. Ada yang baca solawat tapi hanya ringkas saja, ya. Tapi kalau yang kita baca adalah disebutnya sebagian ulama menyebutnya dengan solawat Ibrahimiyah, ya, bersolawat kepada Nabi, keluarga Nabi, bersolawat kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ada beberapa versi, ada beberapa lafal ya. Tapi yang umum di kita biasanya pakai riwayat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang tambahan karena ini memang cuplikan daripada ayat Al-Quran fil alamina innaka hamidum majid gitu ya. Ini lafal-lafal ini memang banyak versi-versinya. Ada juga yang hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi ini banyak. Kita senang yang panjang, ambil yang panjang. Kita umpamanya nggak biasa yang panjang, boleh diambil yang pendek, tidak ada masalah. Ya, ini yang memang yang utama. Ataupun boleh solawat ngarang sendiri boleh. Hanya kalau yang ngarang sendiri seperti yang kita dengar harus paham bahasa Arab. Karena saya malu sekali. Ada syekh dari Mesir, dari Timur Tengah, ketika lewat di suatu kampung, diperdengarkan seolah-olah selawatan padahal itu nyanyi dangdutan. Ya. Jadi kalau di negara Arab orang yang paham bahasa Arab ini penyanyinya juga termasuk ya kalau di kita mungkin yang ya pakai baju seronok begitu. Tapi di kita diputar di masjid karena orang nyangkanya dia solawat gitu. Nah, ini juga harus kita paham ya. Jadi jangan sampai umpamanya kita membaca salawat-salawat yang kita tidak paham ya, apalagi bukan ma'sur, yang lebih selamat makanya ambil yang ada riwayatnya. Kalau enggak, minimal tadi ada salat dengan salam itu sudah terpenuhi. Gitu ya. Itu sudah Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih salatullah salamullah itu sudah terpenuhi gitu ya. Hanya kalau yang paling utama yang ma'sur tadi. Yang ma'sur adalah yang kita baca di akhir apa? Tahiyat gitu ya. Ini bentuk sholawat banyak, bahkan boleh kita mengarang sendiri. Tapi tadi karena kita kurang ahli, alangkah baiknya mengikuti yang dibuat oleh para ulama, apalagi tadi yang dicontohkan oleh Nabi langsung, itu udah pasti tidak ada tandingannya ya. Paling tidak kalaupun kita umpamanya terpaksa nggak hafal atau apa, dipastikan maknanya benar. Jangan sampai ya ada di Mesir itu seorang penyanyi namanya Nancy Agrom ya. Dan ini lagunya banyak di masjid-masjid itu diputer-puter tuh. Makanya orang yang pulang dari Mesir mereka istighfar itu karena apa? Kalau orang Mesir datang ke sini ini diputar di masjid menara kenceng-kenceng lagi. Nah, ini jadi karena tadi orang ini. Bahkan
Banyak saya beberapa kali ketika umroh, ya Allah, malah amin amin. Padahal itu bukan ya Allah. Ya, orang Arab kalau bilang ya Allah, haji haji itu artinya kalau orang kita orang Arab biasanya ya Allah. Orang kita nyangkanya doa tuh. Amin, amin. Padahal ya Allah itu artinya manggil orang biasanya mereka pakai ya Allah, bukan ya Allah. Ya kan kalau kita doakan ya Allah, ya Rahman. Kalau ini orang ya Allah, haji haji. Kalau orang Indonesia biasanya haji haji. Kalau orang India biasanya ya Faisal, Faisal. Orang India Faisal panggilnya gitu ya. Ini bukan ya Allah tapi orang Arab kalau manggil orang biasanya itu ya Allah, gitu. Kalau kita mungkin kurang lebih begitu teman ya. Jadi ini yang bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak siapa ini? Pak Joner Joner ya. ya, Pak Joner ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Joner. Maksudnya gini, Ustaz, yang kayak salawat apa Nasiria, Naria gitu. Terus Naria ya apa? ya. Ya. Ya, memang ada yang beberapa yang mengomentari ya terkait dengan sholawat Naria itu di situ seolah-olah memposisikan Nabi seperti Allah, gitu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad. Ya, tapi mereka yang mengamalkan yang maksud dengan tanhalu bihil uqad itu artinya kan terbukanya ikatan, gitu. Ya, ini bukan makna hakiki tapi makna majazi. Sama seperti halnya Nabi disebut dengan Qomar, dengan Nur gitu ya. Tapi ala kulli hal memang ini dikembalikan kepada niat pelakunya. Tapi kalau lihat mana-mana zohirnya, kalau memang maksudnya seperti itu, nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi hal-hal yang seperti ini, bagi kita orang-orang yang memang pemahamannya terbatas ya. Kalau ragu alangkah baiknya tinggalkan gitu. Tapi kalau kita belajar, disyarah, dijelaskan umpamanya dan kita yakin mengamalkan maka tidak ada masalah. Karena tadi paling minimal membaca salawat itu ya minimal ada salat dan salam kepada siapa? Rasulullah SAW. Saya termasuk eh, dulu sering membaca ini, tapi ketika masuk Lipia ada Syekh dokter orang Indonesia ini beliau yang ngajar tauhid ya. Beliau menjelaskan bahwa di situ ada unsur kesirikan. Kemudian saya dengarkan juga mereka yang mengamalkan penjelasan seperti ini. Jadi memang ini ada pemahaman yang berbeda gitu ya. Tapi tadi kalau umpamanya kita ragu, kembali kepada kaidah da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang kita ragu kepada yang kita tidak ragu. Insya Allah dengan itu biasanya kita ketika mengamalkan akan lebih tenang, akan terhindar daripada yang namanya apa was-was, apalagi nauzubillah umpamanya niat kita umpamanya ibadah ya kan dengan membaca sholawat justru malah ada dalam hati kita jangan-jangan dosa nih ada unsur kesyirikan nah kan ini pasti akan bermasalah ya tapi ini persoalan-persoalan seperti memang pelik ya saya termasuk yang tidak bisa menghukumi secara langsung terkait dengan hal-hal yang tersebar di masyarakat karena dalam banyak kasus bukan kesalahan justru malah kadang-kadang ketidaktahuan kita, minimnya ilmu kita. Pokoknya di kampung saya selalu tuh. Kalau sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada baca Rabbik firli. Mungkin Bapak ada juga yang sama tuh. Saya kaji di mana ini, ya. Dalam kitab tafsir apa enggak dijelaskan. Ternyata itu pemaknaannya. Mereka memahami dari Rasulullah SAW kan Al-Fatihah ini dibagi dua. Setengah untuk Allah, setengah untuk kita. Setengahnya ini kita doa minta apa saja. Nah mereka menganggap bahwa permintaan yang paling agung adalah mendoakan orang tua. Itu hanya dalam kaidah fikihnya, kalaupun ini dipahami seperti itu, Bapak Ibu nggak boleh baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbik firli nyambung. Itu berarti menganggap rabbik firli bagian daripada Al-Fatihah. Kalaupun iya, maka harus dijeda dulu. Ya kan, waladhdallin selesai, Rabbik firli amin. Tapi ini juga jangan didawamkan, diharuskan, karena seolah-olah orang akan memahami ini bagian daripada ayat Al-Quran. Gitu ya. Saya baru dapat jawaban-jawaban ini belakangan, dan saya termasuk secara pribadi tidak berani sesuatu hal yang umum dilakukan orang banyak, ada dikaji oleh para masyayikh gitu ya, dengan lantang mengatakan ini tidak benar atau apa, kecuali yang memang sudah kita tabayun, tasabut terlebih dahulu, dipastikan, hakul yakin, dan ini biasanya disampaikan dengan penuh adab, dengan penuh penghormatan, ya, tidak menjelek-jelekan nama pribadi, tapi disampaikan secara ilmiah, itu biasanya jauh lebih bisa diterima, gitu ya. Wallahu taala ala wa alam, itu yang bisa saya jawab. Nah, Ya, terima kasih Ustadz. Ustadz mohon izin ada satu lagi di chat room pertanyaan, boleh? boleh, 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 enggak? Ya, ini dari Bu Vita Irnani. Hmm.
menyampaikan pada saat hati terasa sakit, bagaimana cara kita dapat fokus untuk melepaskan rasa sakit itu. Ada kalanya pada saat kita akan mengobati dengan cara istighfar, zikir, atau sholat, rasa sakit itu masih nempel. Pikiran kita masih mengingat, malah tidak bisa tenang. Ya, ya. Demikian, Pak. Masya Allah. Ini memang ya, kita kalau zikir awal-awal tidak akan bisa langsung merasakan kenikmatan zikir ini. Ya, sama dengan kita awal membaca Quran kan belepotan, susah. Ya kan? Tapi ketika nanti sudah semakin lama menikmati dengan sendirinya. Jadi saran saya ke Bu Vita ya, ini terus saja. Ya, hantam terus dengan zikir perbanyak ya. Kita ada kesedihan lagi, zikir lagi, zikir lagi. Karena ini nanti dengan sendirinya akan menjadi obat. Karena kalau kita punya kesedihan, tambah lagi jarang berzikir, maka akan kita zikir yang lain selain Allah. Ya, termasuk kita nanti akan mengadukan Allah kepada makhluk Allah. Padahal harusnya kan kita mengadu kepada Allah. Nah, kalau kita jarang zikir mengingat Allah, kadang-kadang kita diuji oleh Allah, mengadukannya malah ke makhluk-makhluk Allah. Pokoknya kita jadi sering curhat, sering menyampaikan ke orang, padahal orang pun gak memberikan solusi, ya. Kadang-kadang malah ada orang yang justru malah bertepuk tangan dengan kesedihan kita, gitu. Nah, makanya alangkah baiknya ini terus, ya. Memang tidak akan sekali, dua kali, berpuluh-puluh kali, ya. Apalagi kan tergantung hati kita. Kalau yang sudah tersambung mungkin beberapa kali sudah. Tapi kalau yang sudah berkarat lama, jarang ketemu dengan Allah lewat zikir kan ini butuh disambungkan dulu. Sama dengan radio umpamanya. Kalau umpamanya kita masang radio di Cilengsi dengan di Bekasi lain. Harus connect dulu dengan sambungannya. Gitu ya. Angkanya berapa? Nah, baru nanti kadang-kadang akan ada nyamber-nyamber dikit. Nah ini kalau udah nyamber-nyamber dikit jangan menjauh. Jalan dekati-dekati. Insya Allah akan ini. Tapi kalau ibu nanti setelah zikir umpamanya masih gundah gulana sedih ya itu wajar apalagi terkait dengan hal-hal yang nampak jelas umpamanya kita ditinggalkan oleh orang yang terdekat atau kita disakiti oleh orang kan manusiawi seperti itu ya tapi kita jangan biarkan dikendalikan ya kita terus tadi hantam dengan zikir perbanyak insya Allah lama kelamaan kalau kita istiqomah kita sabar Allah akan berikan minimal ketenangan ya minimal ketenangan tapi hal-hal yang sifatnya kita perlu berkonsultasi dengan psikiater, umpama. Kita datang kepada orang yang punya ilmu di bidangnya itu juga kita lakukan dan dua-duanya dapat pahala. Ya, saya sering ini musiman haji begini kadang-kadang diminta untuk walimatus safar. Ada orang yang tiap malam baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin, gitu, tiap malam. Tapi Pak Ustadz saya nggak berangkat-berangkat. Saya bilang, ibu buka surat tanah. Halo, Bapak ini pada serius. Kan dalam Al-Quran ada surat Yasin, surah Ar-Rahman, Al-Waqiah. Ini ada orang yang ibu-ibu tiap malam diniatkan ya Allah, mudah-mudahan dipanggil haji, gitu ya. Saya bilang buka surat tanah. Nah, kan di dalam Al-Quran nggak ada surat tanah ya kan? Maksudnya buka dia punya tanah berapa ribu meter gitu. Nah, ternyata buka surat tanah tahun itu ibu itu langsung tuh nyamperin. Ustaz, alhamdulillah saya punya 2.000 meter saya jual langsung daftar haji langsung berangkat ya. Jadi ada hal-hal yang memang butuh ikhtiar sebab kita selain tadi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dua-duanya itu disyariatkan ya dapat pahala dua-duanya insya Allah termasuk amalan yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau tadi ini yang murni terkait dengan zikir lanjutkan aja terus. Jangan putus ya. Insya Allah pada waktunya Allah akan memberikan jawaban kepada kita ya. Dan jawaban itu kadang-kadang di saat Allah tahu kapan waktu terbaiknya. Ya, makanya kita jangan berhenti karena kalau kita berhenti boleh jadi pas kita mau berhenti itu sebenarnya Allah udah mau ngasih gitu. Tapi kalau kita terus, insya Allah akan selalu Allah berikan ketenangan minimal orang kalau zikir itu nikmat luar biasa ya. Yang paling nikmat Bapak Ibu bukan di atas kendaraan, bukan di atas pesawat, bukan di atas apapun, rumah sebesar apapun. Kalau nggak ada zikirnya hampa-hampa. Tapi nikmat itu ketika kita duduk di atas sejadah ingat Allah, apalagi sampai meneteskan air mata, ingat dosa, dosa kepada Allah, dosa kepada diri sendiri, dosa kepada keluarga, dosa kepada orang-orang sekitar kita, orang tua kita. Kita meneteskan air mata itu, subhanallah, nutrisi yang luar biasa. Setelah itu hidup kita bergairah yang amat sangat luar biasa. Makanya ini jangan putus, jangan berhenti. Allah bahkan boleh jadi sedang uji kita nih. Sabar apa enggak? Masih mau menunggu apa enggak gitu ya dan itu dan satu lagi ya ini selalu kita berdoa berzikir kalau
minta saja kita pelit apalagi ngasih. Kita zikir, doa, minta kan kepada Allah gitu. Kalau minta saja kita jarang-jarang apalagi kita memberi. Itu pasti lebih jarang lagi ya. Makanya orang yang zikir insya Allah bahagia dunia sampai nanti di akhirat. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan tadi terjawab ya. Baik, Bu Bu Vita ya, Bu Vita ya. Vita. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Karena waktu sudah eh, menunjukkan jam 21.44, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui dan kita memasuki acara di penghujung. Selanjutnya, apabila berkenan, saya mohon Ustadz Ujang Supriyadi untuk berkenan memimpin doa penutup, Ustadz. Ya, baik kita berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin Alhamdulillah, ya. terima kasih Ustadz. Semoga Allah mengabulkan doa-doa yang Ustadz panjatkan. Dan terima kasih telah memimpin doa penutup tadi. Baik, di akhir acara pengajian BMI ini, izinkan saya selaku pembawa acara menutup acara ini dan insya Allah kita dapat bertemu kembali sepekan mendatang. Dan tak lupa saya memohon maaf jika dalam memandu pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. semangat, salam berkah mulia Indonesia. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih rekan-rekan Sama-sama semua. sehat selalu berkah ini Bapak Ibu. Amin. Matur nuwun Amin, Ustaz amin. Ujang.